kepala kita tuh templating. Templating, tahu templating? Sudah ada garis SOP-nya. Kalau gini-gini contohnya, kelas. Siapa yang biasa makan pakai tangan, angkat tangannya. Ya, iya. Siap, langsung tangan maksudnya. Ya semua makan pakai tangan, cuy. Masa begini makannya? Pinter deh kalian ini. Tepuk tangan dulu buat Polinela ya. Siapa yang makannya biasanya pakai sendok? Oke, ada ya. Kan tergantung orang tuanya. Ya kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar. Lagi, siapa yang sikat giginya di awal sebelum mandi? Angkat tangannya. Siapa yang setelah selesai mandi beres baru sikat gigi, angkat tangannya. Siapa yang nggak sikat gigi, angkat kakinya dari sini. Nah, pertanyaannya mana yang benar, sikat gigi di awal apa di akhir? Nggak ada, sama aja, tergantung template orang tuanya. Gini, saya nggak perlu nanya. Ada nggak yang mandi siram airnya dulu baru sabunan? Ada? Ada nggak yang sambil main sabun, sambil siram dikit, main sabun lagi, siram lagi, baru siram? Ada juga. Pertanyaannya kenapa beda? Mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya, maaf ya, kalau orang tuanya ASN atau pekerja yang harus datang 7:30, biasanya ya, siram dulu baru mandi. Karena buru-buru, ayo cepet-cepet, siram guyur, baru dimandiin, masih kecil nih. Tapi kalau orang tuanya petani atau pedagang, kan waktunya lebih agak fleksibel kadang, ya kan? Jadi dia sambil ngobrol, sambil main dengan anaknya gitu ya. Jadi kita punya kebiasaan begitu. So ini tergantung orang tua. Apa yang ditanamkan keluarga kita tuh jadi template. Nah sayangnya tidak semua orang tua kan belajar di sekolah. Kadang ada orang tua yang bilang ini, udah bersyukur kamu itu bisa kuliah, betul? Nggak usah neko-neko, betul? Kita nih orang nggak punya, udahlah nak, betul? Nah pertanyaannya sekarang, masa depanmu mau kayak gimana? Apa puas dengan ketidakpunyaan dan maaf dengan kondisi ekonomi yang terbatas itu? Puas? Kalau nggak puas, ganti isi kepalamu. Gimana ngomongnya? Walaupun orang tua saya nggak, orang yang nggak punya, karena saya nggak bisa memilih orang tua, tapi masa depan saya harus jadi orang yang punya. Gitu dong. Jangan amin-amin aja, dikerjain. Nah gimana caranya ngerjainnya? Dibuat perencanaan. Gini ya, saya mau kasih tahu. Ada anak orang kaya di sini? Kaya yang enggak ya? Maksudnya orang kaya raya banget nggak ada ya? Kalau ada pasti mobilnya parkirnya bagus di sini. Nah artinya kita kalangan menengah bawah. Hati-hati loh. Garis tengah itu garis yang memerdekakan bangsa ini loh. Siapa orang kaya di bangsa ini? Sultan, sedikit. Tapi garis tengah yang banyak. Garis tengah dan garis perjuangan bangsa itu dimulai dari manusia garis tengah. Maksudnya ekonomi menengah. Pendidikannya bagus. Hampir semua pendiri bangsa ini atau pejuang bangsa ini pendidikannya bagus semua. Betul ya? Iya, semua gini, 4 serangkai. Habis itu pendiri bangsa, panitia BPUPKI, pernah kuliah di Belanda, ya. Artinya orang pintar. So berangkat perjuangan, kok putus-putus ya? Jadi berangkat perjuangan bangsa ini tuh diawali dari baterainya kayaknya sudah mulai lemah. Nanti minta baterai lagi. Ada mic lagi? Nah, jadi berangkatnya perjuangan kok saya putus-putus mulu. Ada lagi, sorry. Kayaknya baterainya perlu diganti. Thank you. Cek. Jadi berangkatnya para pendiri bangsa ini tuh dengan pendidikan. Dan satu-satunya garis memutus kemiskinan itu apa? Pendidikan. Maka walaupun ada kerja nanti, jangan stop sekolahnya. Kuliah itu bukan buat gelar, tapi buat mengubah paradigma berpikir. Helicopter view, naik cara mikirnya. Paham ya? Gitu. Nah teman-teman sekalian, karena otak kita templating, isi kepalamu tuh dengan bahasa-bahasa tujuan-tujuan yang memberi dampak. Paham ya? Gini, kelas. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Suatu hari saya ikut, waktu saya ambil sertifikasi NLP trainer yang tersertifikasi dari Amerika, di Jakarta saya ambilnya. Teman saya duduk sebangku begini, itu seorang pelatih psikologi kontingen SEA Games dan Asian Games Indonesia waktu itu. Nah, you guys tahu nggak? Saya pernah nanya. Dia pernah belajar ke Inggris sekitar 30 hari melatih, mengcoaching atlet profesional Inggris yang bayarannya sampai miliaran rupiah itu loh. Saya tanya, coach, pelatih ya, coach, apakah atlet Indonesia nggak bagus-bagus? Jawabannya, bagus.
Tentu pertanyaan kedua muncul, kenapa sedikit atlet Indonesia yang bisa bermain di kancah internasional? Jangan ngomong karena aturan main Indonesia dan rewardnya ya, itu di luar kendali. Tapi dari atletnya sendiri, tahu nggak apa? Jawabannya adalah, apa yang membedakan antara atlet Indonesia dengan Eropa yang profesional? Jawabannya dimulai dari cara meletakkan tujuan. Anak Indonesia main bola ditanya, kamu main bola buat apa? Mas, pencaksilat mau ngapain sih? Ya udah bela diri aja. Main bola, ya udah main bola, kok ditanya-tanya mau kemana? Sama, anak kuliah Anda kuliah di sini mau ngapain? Nah, kita tuh belum biasa berbicara tentang masa depan dan tujuan. Ngomong masa depan agak jauh dibilang halu di sini. Iya, padahal anak-anak di Eropa sana, bahkan di Cina itu umur 7 tahun udah jelas ini mau jadi atlet apa jadi pengusaha. Dia anak 10 tahun udah jelas ini mau jadi atlet apa. Kalau kita semuanya dicoba, bulu tangkis, sepak bola gitu kan, semuanya dicoba. Atlet bulu tangkis diajak main bola, nggak jago main bola, dibilang gimana sih cowok nggak bisa main bola. Iya, ini kan kalimat-kalimat bullying ada di Indonesia karena kita belum terbiasa, belum punya budaya by talent, by bakatnya. Nah di luar sana udah by bakat. Anak 10 tahun tuh udah ngerti dia pensiun usia berapa. Saya pensiun usia 40 tahun, saya akan punya uang sekian miliar, nanti saya investasikan bisnis kafe, bisnis ini, dan saya lulus akan jadi pelatih. Sehingga saya akan berlatih sampai usia berapa? Tahu Suci Narendra, atlet gimnastik dari Lampung, berdarah Lampung Amerika darahnya? Nggak tahu? Nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Come on man, itu atlet kebanggaan Lampung loh. Yang cewek itu? Betul, yang cewek cakep itu loh. Nah iya, tahu ya. Jadi ada Suci Narendra namanya. Suci Narendra itu nanti di googling ya, catat aja di bukumu. Suci Narendra, cari Instagramnya dan YouTube-nya. Orang masuk ke podcastnya Deddy Corbuzier kok. Suci Narendra itu atlet Lampung, born in Lampung, and then dia grow up di Amerika karena blasteran Amerika, dan dia jadi atlet nasional gimnastik Amerika. Pulang ke Indonesia karena punya cinta dengan Indonesia, jadi atlet Indonesia. Kemarin di Lampung dia waktu PON membawa 2 emas 1 perak, hampir 3 emas. Kalau 3 emas terlalu borong, kasihan daerah lain, gitulah kira-kira ya. Harusnya dia 3 emas, paling perfect. Saya ngelihat kok waktu di lombanya di Papua, perfect kerjaannya memang. You know guys, apa yang dia lakukan? Dia kemarin nggak dapat uang dari Indonesia untuk berangkat SEA Games ke Vietnam. Dia bilang apa? Saya biayain sendiri aja berangkat ke sana, nggak dikasih sama pemerintah Indonesia. You know guys, kalau ditanya waktu di podcast Deddy Corbuzier, kenapa kok ngotot untuk berangkat? Iya, karena saya sekarang sedang di usia emas, usianya 20 tahun. Di usia emas kata dia. 20 tahun usia emas cuy. Usia emas kenapa? Karena kelenturan kalau di gimnastik, di senam lantai gitu, kelenturannya itu sampai usia 25 katanya. Kalau nggak salah 25. Dan masa puncak saya ini nggak lama lagi. Tuh kebayang mindsetnya. Lah kita usia 30 aja masih ngeyel mau jadi atlet. Benar nggak? Nggak salah ya, nggak salah. Lagi-lagi proses yang ada. Gara-gara belum terbiasa menetapkan tujuan. Saya mau tanya sekarang, you guys kerja atau usaha mau pensiun usia berapa? Ya kalau kerja aja belum mau pensiun, nah, makanya overthinking. Karena tidak merencanakan. Overthinking, insecure itu muncul karena tidak punya perencanaan. Gitu. Jadi simpelnya buat rencana. Maka karena dengan rencana, orang ngomong apapun, ya, I'm on my way to my goals. Saya di jalan untuk menuju goals saya. Gitu kalimatnya gitu ya. Paham ya? Nah, yang membuat kita lagi tidak berkembang adalah rantai gajah tadi yang saya bilang, karena kepala kita biasa dicekokin, kamu tuh orang biasa aja, nggak usah berharap mimpi tinggi-tinggi lah. Udahlah, kita tanah kampung, ngapain sih mimpi tinggi-tinggi? Udahlah, lulusan Polinela, nggak usah ngarap jadi manajer. Itu kalimat template. Bisa nggak? Bisa, syaratnya punya skill. Oke? Nah, rantai gajah inilah yang membuat kita nggak berkembang. Apa itu rantai gajah? Tahu rantai gajah? Pernah ke Waikambas? Pernah ke Waikambas? Nah, di Waikambas itu kan ada kandang gajah. Anda lihat kalau kandang gajah itu, jadi gajah kakinya dirantai hanya dirantai dengan sebuah patok. Betul ya? Kira-kira kayak gini lah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau gajahnya nendang patok itu, bubar nggak patok itu? Gajul lah, jadi tendang begitu, rantainya bubar nggak? Tapi pernah nggak dengar cerita telah bersepakat sekerumunan gajah lari dari Waikambas? Nggak ada. Atau gajah lari berkelompok karena menendang rantai? Nggak ada ya? Nggak pernah kan cerita di Waikambas lepas gajah gitu? Nggak, rasanya nggak pernah deh. Saya lahir di Waijupara. Waikambas kan berarti nggak jauh dari saya, tapi saya bukan anak gajah ya.
Jadi dekat. Waktu saya kecil, tahun 90-an, Anda belum lahir, sampai 2000-an awal, Anda masih baby, itu 90 ke bawah lah, 2000 ke bawah itu, kalau dulu sunatan, kalau di kampung tuh ada jaranan, gitu-gitu lah ya. Zaman dulu tuh ada, kalau sunatan masal tuh ngundang gajah, sepak bola gajah, atau keliling diarak pakai gajah, karena nggak jauh dari Waikambas. Kebetulan pawang-pawangnya itu adalah tetangga saya. Dulu saya masih kecil nanya, om, kenapa gajah itu segede itu kok bisa nurut? Menurut kalian kenapa? Ya karena dia dilatih. Jawaban yang paling gampang buat anak kecil. Belakangan saya tahu cara melatih gajah adalah dari kecil dirantai. Sehingga begitu dia sudah gede, dia punya persepsi. Kalau kaki saya ada rantai, jadi begitu dia jalan kakinya keganjel. Kalau kaki saya ada rantai berarti saya nggak bisa kemana-mana. Paham? Persepsi gajah. Nah itulah ilustrasi rantai gajah. Sama. Karena saya anak kampung, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya anak Polinela, saya nggak bisa mencapai ini. Itu rantai gajah. Karena saya nggak punya uang, saya anak orang menengah bawah, anak orang miskin, saya nggak bisa. Itu rantai gajah. Nah rantai gajah ini kalau nggak pernah dilepas, iya selamanya akan jadi rantai gajah. Paham sampai sini? Kenapa bisa begitu? Ya karena itu sudah membudaya dalam badan. So hal pertama adalah lepaskan rantai gajah. Yuk keluarkan kertasnya. Sudah ada kertas semua? Coba sebutkan 3 hal rantai gajah. 3 hal yang berkaitan dengan rantai gajah. 3 hal yang menghambat. Saya itu pengen berkembang tapi ciri-ciri rantai gajah itu ada tapinya. Kak, saya itu pengen S2 tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu kan menjadi geplak. Itu belajar bahasa Inggris. Nah, tapinya itu rantai gajah. Biasanya rantai gajah itu ada kata tapinya. Coba dibuat 3 hal. Apa rantai gajah dalam kehidupan Anda?